Apa yang dituntut dari saudara, engkau bilang aku punya lebih karena aku punya double. No problem. Itu sebab Anda dan saya harus punya keyakinan. Apa yang aku belum dapat sekarang, aku bisa dapat dari Bapa. Apa yang sekarang aku tidak mampu, aku akan dimampukan. Tahun ini, katakan tahun ini, Tuhan memberi kepada saya roh yang double. Supaya hidup saya penuh kemampuan dalam segala bidang. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Para kekasih, angkat tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Semua engkau yang percaya dan engkau yang tidak bimbang, engkau yang mau berjuang untuk hal ini, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, kami tidak hidup dari penglihatan kami, dari mata kami hidup dari iman kami kepada firman-Mu. Meskipun begitu berat tahun ini dan tahun yang antah berantah yang kami tidak tahu bagaimana, namun satu perkara, roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Sekali lagi beri tepuk tangan yang baik buat dia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Para kekasih, saya akan tutup. Roh yang lebih besar, dan ini benar-benar dahsyat. Saya ingin mengajak Anda flashback, mundur pada kitab Kejadian pasal 1. Dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Roh Allah adalah eksekutor. Katakan, roh Allah adalah pelaksana Allah. Atas semua firman Allah yang akan melaksanakan adalah roh Allah. Jadi bayangkan kalau saudara punya double. Oh, orang lain masih setengah mati, yang saudara sudah luar biasa. Itu seorang anak Tuhan. Dia harus memperkaya hidup rohaninya. Diperkaya. Aku sudah punya ayat. Aku ingin lebih banyak ayat. Aku sudah mengerti rahasia ini. Aku sudah mengerti rahasia itu. Tuhan kasih rahasia yang lain. Biar hamba lebih diperkaya oleh Engkau Tuhan. Seorang anak Tuhan, dia bekerja sebagai ibu rumah tangga, sebagai pendidik di sekolah atau di kampus, sebagai seorang businessman atau businesswoman, yang sebagai seorang yang bekerja, mencari uang, yang mengelola sesuatu kepercayaan Allah, bidang apapun, perhatikan, engkau membutuhkan Roh Kudus yang double. Kenapa? Karena tahun ini makin tua, 2016, 2017. Saudara, sudah tidak nututin. Anda dan saya membutuhkan kekuatan yang double. Amin. Kalau saudaranya kekuatan yang double, maka engkau akan mengalami satu kemenangan. Efesus 1 ayat 14. Roh ini yang akan menjamin bahwa kita akan mendapat semua janji Allah. Ya, jadi Roh Kudus ada pada kita double, wah lebih cepat dong. Saudara punya CPU di komputer saudara, ya dulu cuma satu mesin, kemudian ada double mesin, ya ada duo prosesor. Sekarang sudah ada quad prosesor. Sekarang sudah ada 8 prosesor. Wah cepat sekali, saudara. Engkau mempunyai satu processing yang lebih cepat. Kalau saya dan Anda mempunyai roh yang double, apa yang harusnya lama kita dapat, lama prosesnya lebih cepat. Amin. Amin. Ya, para kekasih, jangan kecil hati Anda. Matius 12 ayat 32. Itu sebab saya ingin mengajak jemaat untuk menghargai Roh Kudus. Jangan merendahkan Roh Kudus. Orang yang menista Roh Kudus tidak ada pengampunan. Penghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan. Itu sebab Anda dan saya kita harus mohon. Oh Roh Kudus, tolong
Ketika engkau berfirman malam hari ini, dan hamba mempunyai roh yang double di dalam hidup hamba. Kehendakmu engkau firmankan, dari dalam hidup hamba ada tenaga yang double untuk mendapatkannya. Hamba pasti mendapatkan dari engkau. Amin. Saya tutup ayat yang pertama dari Alkitab kita. Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Ya, mari kita akan buka Alkitab kita sebagai bagian terakhir. Supaya saudara tahu ini baru awal saja. Ya, dituliskan oleh Musa pada Kejadian pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Kejadian 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Satu, dua. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Amin. Coba. Samudra raya ini bukan air. Tetapi campuran lumpur gas dalam tekanan yang dahsyat, temperatur yang hebat, bergejolak, matang dan umap. Umap itu apa? Mendidih. Apa itu? Mendidih, bergejolak, seluruhnya adalah roh Allah melayang-layang. Itu sebab melihat semua yang mes dan tidak karuan, semua yang chaos, maka apa? Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Mulai dipisah, terang dan gelap. Samudra raya yang tidak karu-karuan mulai menjadi tenang. Saudara, di mana ada roh Allah, di situ ada terang Tuhan. Engkau tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan dan mata gelap apalagi tidak. Di mana ada roh Allah, di situ ada kejadian. Sebab dalam bahasa Aramik disebutkan, karena Musa menuliskan dalam bahasa Aramik, Tuhan berfirman, I create as I speak. Aku menciptakan ketika aku berfirman. Lalu disambung abrakadabra. Ya. Ini curangnya tukang sulap di seluruh dunia. Karena mereka mencuri ayat firman dari ayat yang ketiga. Jadilah terang itu dalam bahasa Aramik adalah abrakadabra. Tetapi oleh mereka dijadikan keluar kelinci dari topi. Ya, kemudian keluar balon, keluar api. Ya, saudara, mereka mencuri ayat 3 dari Kejadian pasal 1. Apa sih? Abrakadabra berarti let there be light. Jadilah terang. Dari semua yang gelap, Tuhan menciptakan terang. I create as I speak. Abrakadabra. Jadilah terang. Malam ini pulanglah. Ketika hati saudara, barangkali saya tidak tahu. Adalah lebih baik kita jujur di hadapan hadiratnya. Tuhan, hamba lagi galau, hamba lagi takut dan khawatir. Hamba lagi tidak nyaman. Hamba lagi deg-degan Tuhan. Hamba lagi tidak hidup senang selama ini. Hamba lagi mangkal dan jengkel. Hamba lagi marah dan emosional. Tapi Tuhan, ketika Engkau berfirman, abrakadabra, let there be light. Biarlah terang-Mu ada pada hamba sekarang. Kalau aku pulang Tuhan, aku akan membawa terang-Mu ini ke dalam rumah tangga, pada pekerjaan, pada anak-anakku, ada yang mursal Tuhan, pada suamiku Tuhan,
Ada yang nyeleweng Tuhan. Ada istri yang tidak benar Tuhan. Ada pada orang tuaku. Pada semua keadaanku yang tidak baik Tuhan. Beri terang, let there be light. As you speak. Ketika engkau berfirman, terjadilah terang. Supaya hamba boleh pulang dengan sukacita. Tidak tinggal dalam kegelapan. Semua mata dipejamkan, kepala ditundukkan datang kepada Tuhan Yesus. Bapa, hamba menyerahkan hidup kami. Sungguhlah tahun ini gelap dan tidak mempunyai sesuatu yang menyenangkan bagi kami. Penuh dengan tanda tanya, ranjau-ranjau, jebakan-jebakan, lubang-lubang hitam yang akan menyedot kami. Tetapi kami mempunyai terang Tuhan. Kami mempunyai a double portion of your spirit. Roh yang double porsi. Roh yang lebih besar. Itu ada di dalam kami. Ketimbang yang ada di dalam dunia. Itu sebab kami semua anak-anakmu akan pulang. Berjaya, berhappy, dan tidak akan pernah mengeluh lagi. Tahun ini tahun Yobel, tahun kelepasan, tahun kemerdekaan kami. Tuhan adalah kekuatanku. Ya Tuhan, haleluya Yesus. Bersama Dia ku tak akan goyah. Terima kasih Bapa. Ku kan Yang letih dan lesu, tidak ada kekuatan. Rubah kami sebelum kami pulang. Melakukan perbuatan Kekurangan biaya hidup. Sakit belum sembuh. Tuhan yang diikat oleh rantai dosa. Kekuatanku. Tidak happy. Tolong kepada bersama kami. Dia ku Tolong kepada kami Bapa. Roh-Mu masukkan dalam hidup kami. Supaya kami memiliki roh yang lebih besar daripada dunia. Melakukan perbuatan Haleluya ya. yang besar. Angkat tangan saudara. Bukan terbang tinggi, pakai raja. Terima kasih Bapa. Dan melayang Bawalah kami. tinggi, dalam supaya kekuatan Roh-Mu yang mengangkat kami. Bumi bergoncang. A double portion of your spirit. Haleluya Yesus. Terbang tinggi bersama Dia. Semua menyanyi. Bukan terbang tinggi. Haleluya. Kekuatan kami ada padamu ya Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Karena Engkau akan berpulang bersama dengan kami. Semua yang letih, lesu dan lemah menjadi kuat di dalam Engkau. Dan Engkau membukai pintu sorga bagi kami ya Tuhan. Sekali lagi tambah suara saudara.